Kita lanjutkan pokok bahasan tentang alkaloid. Jadi di hari ini tentang alkaloid turunan lisin. Baik, yang pertama alkaloid turunan lisin adalah dari tanaman Lobelia ya. Jadi di Pharmacope Herbal Inggris dan juga Pharmacope Inggris ya, tahun 88 dikenal yang monografinya disebut sebagai Lobelia herb atau Indian tobacco. Ya. Jadi herba kering atau aerial, jadi aerial itu bagian yang tumbuh di atas permukaan tanah di herba, jadi tanpa akar begitu ya. Dari spesies Lobelia inflata, suku Campanulaceae. Nah, herbal ini banyak tumbuh di negara Amerika Serikat bagian timur dan juga Kanada. Dan tanaman ini punya sejarah etnomedicine begitu ya. Ya, di mana ya banyak dipakai oleh suku-suku Indian untuk mengobati asma. Ya, jadi Cutler tahun 1813 merekomendasikan ya dengan tentu saja dengan belajar dari suku-suku Indian dan juga mengamati tanaman Lobelia ini. Ya. Kemudian tahun 1829 Rees memperkenalkan herbal Lobelia ini dan memakainya di klinik ya, untuk pengobatan asma. Jadi tanamannya seperti ini, ya, Lobelia inflata. Kemudian cirinya hampir ya. Kemudian ada spesies lain, Lobelia sifilitica, begitu ya. Baik, kandungan alkaloid dari Lobelia adalah lobelin. Jadi alkaloidnya ini diambil dari nama genus, ya, dari nama marga. Kandungannya alkaloid lobelin berkisar 0,24 sampai 0,4%. Ya, alkaloid utamanya atau mayor alkaloid, komponen utamanya. Kemudian ada beberapa alkaloid yang lain seperti lobelidin, lobelanin, dan lain-lain yang semuanya memiliki inti piperidin. Strukturnya inti piperidin. Piperidin itu sikloheksana, kemudian ada atom N di salah satu C-nya ya. Kemudian seperti halnya tanaman-tanaman lain gitu ya, maka para ahli itu juga berusaha bagaimana suatu tanaman itu bisa dibudidayakan tidak hanya di kebun-kebun ataupun di lahan-lahan, di ladang-ladang, tapi juga dibudidayakan di laboratorium, ya, di rumah di apa seperti lab kultur jaringan ya, termasuk di sini kultur jaringan ya, lab bioteknologi. Nah, kalau kultur jaringan membudidayakan di lab ya, di cawan-cawan Petri ataupun di medium cair begitu ya. Nah, kultur akar ini ternyata ya menggunakan bakteri Agrobacterium rhizogen ini juga jadi akar dari herba lobelia ini dikulturkan dan dia juga menghasilkan alkaloid lobelin dengan kadar yang sama pada tanaman-tanaman budidaya. Ya. Ya. Jadi teknologi bioteknologi ini lebih unggul begitu ya. Nah, penggunaannya spasme pada asma, spasme itu kejang gitu ya, kejang otot gitu ya. Dan juga bronkitis kronis. Ya. Baik, kemudian ada yang disebut sebagai Indian
lobelia, yakni herba kering Lobelia nicotianefolia. Ya, dia tumbuh di India, berbeda dari lobelia yang asli, yang di mana tumbuh di Amerika, begitu ya. Dia tumbuh di India. Ya, perbedaannya batang dan daunnya lebih besar dari American lobelia. Ya, kemudian secara mikroskopis, ya, trikomnya juga berbeda, kemudian ada rasio palisadenya juga berbeda. Nah, kandungan alkaloidnya lebih tinggi dibanding lobelia Amerika, ya, 0,8%. Ini total alkaloid yang dihitung sebagai lobeli. Tanamannya seperti ini, Lobelia nicotianefolia. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi yang alkaloid derivat lisin. Adalah tanaman selanjutnya adalah delima, ya, atau Punica granatum, suku Punicasi. Nah, simplisia yang dipakai biasanya batang, kulit buah, dan juga biji. Jadi kalau di farmakope Belanda itu, ya, kayaknya, ya, ada Granatifructus cortex gitu, ya. Kemudian kandungan alkaloidnya itu setengah sampai 0,9%, yakni pada batang. Kemudian juga di batangnya itu terdapat alkaloid dalam bentuk cair yang atsiri, jadi dia mudah menguap pada suhu kamar, ya, yakni pelletiarin dan juga pseudopelletiarin. Di pelletiarin itu alkaloid yang diambil dari nama penemunya, Joseph Pelletier, ya, orang Prancis. Ya. Kemudian selain kandungan alkaloid, ya, di batang pohon delima itu dia kaya akan kandungan tanin. Ya, jadi sangat tinggi kandungan taninnya, hingga dia bisa digunakan sebagai astringent pada pengobatan diare. Ciri-cirinya tanaman yang mengandung banyak tanin itu biasanya spat, gitu ya. Kalau dimakan atau dicicipi itu terasa spat, begitu ya. Sepet kalau katanya orang Jawa itu, ya. Nah, kemudian pada tahun 1948, ya, alkaloid ini diisolasi, begitu ya, dan dibuat dalam bentuk garamnya, ya, Pelletierin tanat, ya, farmakope Inggris, ya, digunakan sebagai anthelmintic atau obat cacing, ya, terutama untuk obat cacing pita, ya. Di materi Amerika Indonesia, ya, juga ada Granatifructus cortex, walaupun di buku materi Amerika Indonesia itu tidak disebutkan secara pasti manfaat dari kulit buah delima itu, ya. Saya rasa semua familiar, begitu ya, dengan buah delima, gitu ya. Nah, sebenarnya buah delima ini, ya, buahnya, ya, itu kaya akan flavonoid, ya, flavonoid. Demikian juga di bijinya, biji buah delima ini juga kaya kandungan flavonoid, tetapi tidak masuk dalam topik bahasan kita kali ini, ya. Baik, kemudian tanaman selanjutnya yang dia adalah kandungan alkaloid derivat lisin adalah brum. Asal tanamannya Cytisus scoparius. Jadi brum ini nama generik, ya, nama umum, gitu ya. Nama ilmiahnya Cytisus scoparius, ya, leguminosae.
Di farmakope herbal Inggris, ya British Herbal Pharmacopoeia juga, dan juga British Pharmaceutical Codex, ya juga disebutkan, ya. Nah, di sana disebutkan bahwa dekok ataupun ekstrak dari citisus ini digunakan sebagai diuretik sedang atau mild diuretik. Ya, jadi dekok itu adalah sediaan, ya, yang dibuat, ya, sediaan obat herbal begitu ya, yang dibuat dengan cara merebus, ya, merebus dalam panci infus begitu ya, selama 30 menit dihitung suhu 90 derajat Celcius, ya. Pada saat mula tercapai suhu 90 derajat Celcius, dan direbus selama 30 menit, ya. Jadi panci infus itu seperti, kalau Anda susah membayangkan, seperti membuat nasi tim gitu ya. Double begitu ya. Jadi merebus di atas water bath sebenarnya ya kalau di laboratorium itu ya. Untuk dekok itu untuk Simplicia yang keras, ya, biji, kulit batang dan lain sebagainya. Sementara kalau infusa itu Pak untuk Simplicia yang lunak seperti daun, bunga, ya. Kemudian brom ini alkaloidnya alkaloid golongan quinolisidin. Ya, alkaloid yang sama bentuknya cair seperti pelletiarin dan juga atsiri. Ya, kemudian kandungan utamanya adalah spartein, ya, alkaloid spartein. Ya, digunakan untuk diuretik dan katartik. Ya, diuretik untuk meningkatkan volume urin. Ya, meningkatkan volume urin, menyebabkan urin ya, dan katartik. Ya, katartik itu mirip seperti pencahar. Ya. Baik, ini tumbuhan citisus. Baik. Selanjutnya pepper atau merica ya. Dari suku Piperaceae ya. Jadi ada 3 spesies piper ya. Dari piper nigrum atau lada hitam ya. Kemudian piper retrofractum atau cabai Jawa, dan juga piper cubeba ya, atau kemukus kalau di Indonesia kan ya. Ketiganya ini mengandung alkaloid piperin. Ya, jadi ini Anda cari sendiri ya, untuk tugas begitu ya. Tidak perlu dikumpulkan ya. Piperin ya. Lada hitam lebih banyak digunakan untuk kuliner begitu ya. Selain alkaloid piperin, dia juga kaya akan minyak atsiri. Sedangkan kalau piperotorofractum atau cabai Jawa, atau ada yang menyebut juga cabai puyang gitu ya, biasanya dalam ramuan cabai puyang gitu ya, yakni cabai Jawa dan lempuyang ya. Piperotorofractum ya banyak digunakan sebagai stimulansia ya. Di pengobatan tradisional Madura, dia adalah salah satu komponen untuk afrodisiak ya. Afrodisiak itu bahan-bahan yang dapat meningkatkan rangsangan seksual begitu ya. Ya. Dan kepukus ya banyak digunakan di pengobatan tradisional Jawa ya. Baik, ini lada hitam gitu ya, jadi buah
Jadi lada ini adalah buahnya ya, dari buah majemuk. Ya. Baik, ini kemukus ya. Jadi ciri utama dari eh, suku Piperaceae ya itu tulang daunnya ya, tulang daunnya sejajar dengan costa atau eh, ibu tulang daun ya. Ya. Sirih itu juga masuk dalam golongan eh, suku Piperaceae ya. Meski demikian, eh, piper beetle atau sirih itu eh, tidak mengandung alkaloid gitu ya. Baik, kemudian ini piper retrofractum atau cabai Jawa. Ya. Dan juga digunakan sebagai antiinflamasi ya, ya anti radang dan juga analgesik ya. Ya, jadi dia memberikan efek segar begitu ya. Itu obat-obat pegelinu begitu ya. Baik. Selanjutnya adalah Lycopodium ya dari spora dia dari Lycopodium clavatum suku Lycopodiaceae ya. Kandungan utamanya ada minyak lemak lebih dari 50%. Ya, kemudian alkaloid tipe anotin yang disebut sebagai likopodi yang ditemukan pada tahun 1881. Nah, penggunaannya untuk dusting powder. Dusting powder pengering ya pada pil ya. Jadi sediaan obat tradisional gitu ya. Misalnya Anda bisa lihat di farmakopi Belanda ya, lama itu. Dan juga medicated snuff gitu, jadi sediaan untuk hirup begitu ya. Medicated snuff itu di pembawa serbuk halus begitu ya. Baik. Baik. Kemudian ini adalah penampakan dari Lycopodium. Jadi yang ini adalah gambar sketsa. Kemudian ini adalah paku Lycopodium. Ini simplicianya ya. Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.